Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas cerita di balik sebuah nama, Desa Jambearjo. Sebuah perjalanan yang ternyata penuh banget sama legenda dan sejarah. Pernah kepikiran nggak sih gimana sebuah desa itu bisa terbentuk? Setiap tempat, sekecil apapun, pasti punya ceritanya sendiri. Yuk kita telusuri bareng-bareng kisah Desa Jambearjo ini. Nah, ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari awal mulanya, terus masuk ke legenda tanahnya yang subur, kenalan sama para perintisnya, lihat momen penyatuannya, jejak para pemimpinnya, sampai akhirnya kita lihat potret Jambearjo hari ini. Oke, kita mulai dari babak pertama. Kita akan mundur jauh ke belakang ke titik di mana semua ini berawal. Seperti banyak tempat di Indonesia, cerita Jambearjo juga diwarnai sama legenda-legenda. Yuk kita dengerin kisah yang diwariskan turun-temurun yang jadi semacam akar identitas mereka. Ternyata nama Jambe itu ada asal-usulnya loh. Coba bayangin, dulu di wilayah ini terhampar tanah subur yang isinya pohon pinang semua. Orang lokal menyebutnya pohon Jambe. Nah dari sinilah lahir nama Karang Jambe, salah satu cikal bakal desa ini. Tapi ada nih satu legenda yang paling melekat. Konon, ada seorang ulama besar, Syekh Mahmudi Yusuf, yang juga dikenal sebagai Mbah Jagopati. Suatu hari beliau kehausan banget. Dengan keyakinan penuh, beliau menancapkan tongkatnya ke tanah yang kering kerontang. Dan ajaibnya, dari situ muncrat mata air yang akhirnya jadi danau luas bernama Belong. Danau Belong ini bukan cuma dongeng loh. Danau ini benar-benar jadi pusat kehidupan warga. Selama bertahun-tahun, di sanalah mereka cari ikan dan beraktivitas. Sayangnya, seiring waktu, kebutuhan lahan pertanian jadi makin mendesak. Akhirnya, tahun 1973, proyek pengeringan pun dimulai. Dan setahun kemudian, tamatlah riwayat danau legendaris ini. Airnya dialirkan habis ke Sungai Manten. Sebuah bukti nyata gimana kemajuan kadang butuh pengorbanan ya. Oke, dari dunia legenda, sekarang kita jejakkan kaki ke sejarah yang sesungguhnya. Mari kita kenalan sama tokoh-tokoh babat alas. Para perintis sejati yang dengan keringat dan tenaganya membuka lahan dan membangun komunitas pertama di sini. Jadi, sebelum jadi desa Jambearjo yang kita kenal sekarang, dulunya itu ada dua pemukiman terpisah. Ada Pedukuhan Karangrejo yang dianggap titik awal sejarah desa, tempat di mana para sesepuh dimakamkan. Lalu ada Pedukuhan Karangjambe yang ya seperti yang kita tahu, namanya dari pohon jambe yang melimpah. Terus, siapa sih sosok-sosok hebat di balik Pedukuhan Karangrejo ini? Sejarah mencatat dua nama besar, Ki Sentono, yang juga dikenal sebagai Haji Hamid, dan Ki Ambarsari. Jasa mereka begitu besar, sampai-sampai keduanya dimakamkan di Punden Sentono sebagai bentuk penghormatan abadi dari warga. Nah, kalau di Pedukuhan Karangjambe, ini beda lagi. Bukan cuma satu atau dua orang, tapi ada 9 tokoh yang bahu-membahu. Mereka adalah Ki Abang, Ki Moro, Ki Kalima, Ki Bursana, Ki Mislah, Ki Karmon, Ki Kanijah, Ki Ponede, dan Ki Sarinten. 9 nama inilah yang jadi fondasi awal komunitas di Karangjambe. Dua pedukuhan, dua sejarah yang berjalan masing-masing. Tapi, takdir membawa mereka ke satu titik yang sama. Inilah momen bersejarah itu, saat dua komunitas memutuskan untuk bersatu. Momen itu terjadi di tahun 1919. Dua pedukuhan, Karangjambe dan Karangrejo, secara resmi dilebur jadi satu kelurahan. Nama yang dipilih pun adalah gabungan yang indah dari keduanya, Jambearjo. Inilah titik lahirnya desa yang kita kenal sekarang. Walaupun warganya udah bersatu di tahun 1919, pengakuan resmi dari pemerintah kolonial Belanda baru datang 8 tahun kemudian. Tepatnya tanggal 3 Oktober 1927, lewat surat keputusan Residen Malang, status desa Jambearjo akhirnya sah secara hukum. Sebuah desa yang baru lahir tentu butuh nahkoda kan? Nah sekarang kita akan lihat jejak para pemimpin yang udah mengarahkan desa Jambearjo melewati berbagai zaman. Kalau kita lihat daftarnya, ini seperti cerminan sejarah Indonesia dalam skala desa. Dimulai dari era penjajahan, ada Bapak Singgotruno, Sumorejo, sampai Bapak Amun Syafi'i. Lalu kita masuk ke era kemerdekaan dengan Bapak Matamin dan Suwaji.
Berlanjut ke Orde Lama di bawah Bapak Senawi, terus era Orde Baru yang cukup panjang dipimpin oleh Bapak Haji Samsuri dan Bapak Suwarno. Hingga akhirnya kita masuk era reformasi dengan Bapak Abdullah dan era otonomi daerah bersama Bapak Bambang Mawardi. Setiap nama punya ceritanya sendiri dalam membangun desa ini. Nah, setelah desanya resmi berdiri, mulailah babak baru, era kepemimpinan. Sederet pemimpin silih berganti membentuk sejarah desa ini. Kita mulai dari zaman kolonial. Kita mulai dari yang pertama, Bapak Sumorejo. Beliau adalah kepala desa pertama yang memegang amanah untuk memimpin Jambearjo di tahun-tahun paling awalnya. Beliaulah yang meletakkan fondasi pemerintahan desa. Setelah beliau, tongkat estafet kepemimpinan dipegang oleh Singo Truno. Periode kepemimpinan beliau ini cukup penting karena terjadi di masa pemerintahan kolonial Belanda. Lanjut ke pemimpin ketiga, Amun Syafi'i. Nah, masa jabatan beliau ini panjang banget loh, mencakup akhir dari periode kolonial sampai ke awal-awal kemerdekaan Indonesia. Memasuki era kemerdekaan, ada dua pemimpin yang silih berganti. Ada Bapak Matamin, lalu dilanjutkan oleh Bapak Suwaji. Keduanya menghadapi tantangan yang gak mudah di masa-masa awal Indonesia merdeka. Kemudian, kepemimpinan beralih ke Bapak Senawi pada era Orde Lama, yang kemudian dilanjutkan oleh Bapak Haji Syamsuri. Masa jabatan beliau ini luar biasa, hampir 3 dekade melewati era Orde Baru. Mendekati akhir milenium, desa ini dipimpin oleh Bapak Suewarno dan kemudian Bapak Abdullah. Keduanya membimbing desa melewati masa transisi yang sangat penting, yaitu era reformasi. Dan yang paling terkini, selama 3 periode berturut-turut, ada Bapak Bambang Mawardi yang telah memimpin desa ini memasuki era modern, era otonomi daerah. Jadi kalau kita renungkan lagi, perjalanan selama 1 abad lebih ini, dari legenda danau, perjuangan para perintis, hingga jejak para pemimpin, itu semua bukan cuma sekedar cerita masa lalu. Ini adalah warisan hidup yang terus membentuk identitas, semangat, dan tentunya masa depan masyarakat desa Jambearjo.